ketika nasihat kebaikan justru menjadi keributan. Beberapa hari ini, publik digegerkan dengan tweet yang ditulis oleh seorang ustadz mengenai melemahnya nilai rupiah. Berikut tulisannya. Sebagai nasihat dan pesan bijak untuk mengingatkan kesabaran, kita tentu sepakat pada dasarnya tidak ada yang salah dengan tulisan tersebut. Makna tulisan itu bahkan inline dengan penjelasan seorang tokoh tabi'in yang bernama Sayyidina Salamah bin Dinar. Beliau lahir di masa Sayyidina Abdullah bin Zubair dan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajmain. Nasihat ini dikutip oleh Syekh Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asfihani dalam sebuah kitab yang berjudul Hilyatul Aulia di juz 3 halaman 239. Suatu hari, Sayyidina Salamah bin Dinar didatangi oleh masyarakat yang hidup pada zaman itu. Mereka berkata, "Wahai Aba Hazim, tidakkah engkau memperhatikan harga-harga mulai mahal?" Maka beliau menjawab, "Wa ma yughimmukum min dzalik. Innalladzi yarzuquna fil rakhsi huwallazi yarzuquna fil ghala." Apakah gerangan yang membuat kalian bersusah hati? Sungguh, zat yang memberi rezeki kepada kita saat harga stabil, maka ialah yang memberi rezeki kepada kita saat harga-harga naik atau krisis. Secara objektif, kita harus mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Mufti Tholib dalam thread beliau memiliki makna yang sama persis dengan apa yang dinasihatkan oleh Sayyidina Salamah bin Dinar. Lantas, mengapa respon masyarakat berbeda ya? Barangkali dimensi dan momentumnya lah yang menjadikan respon masyarakat menjadi sangat berbeda. Kita perlu pahami terlebih dahulu bahwa Sayyidina Salamah bin Dinar adalah sosok yang hidup bersama para sahabat dan tabi'in yang sudah digaransi oleh Nabi mendapatkan stempel sebagai sebaik-baiknya qurun. Kondisi pemerintahan saat itu jauh lebih ideal. Masyarakat yang ada terdidik bersama manusia-manusia terbaik. Sedangkan kita hidup di zaman di mana orang-orang meninggalkan sholat itu dianggap hal biasa. Buta huruf Al-Quran begitu merajalela. Dan saat ini kita berada di fase di mana masyarakat secara umum mengalami gap atau ketimpangan dengan ilmu dan para ulama. Saat ada penjelasan ulama expert sekelas Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali, beberapa masyarakat justru membantah. Mana Al-Quran dan hadis sahihnya? Kami nggak mau kalau hanya perkataan ulama. Yang kami mau hanya Al-Quran dan hadis. Padahal yang berbicara terkadang membaca Al-Quran pun masih terbata-bata. Saya teringat nasihat seorang sahabat bernama Sayyidina Abu Darda yang dikutip dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah halaman 536. Beliau mengatakan, "Likulli maqamin maqal," bahwa pada keadaan tertentu kita perlu memilih ucapan atau nasihat yang tepat. Ilmu Pitagoras ataupun ilmu tafsir Al-Quran misalnya, keduanya adalah ilmu yang sangat baik dan bermanfaat. Akan tetapi, kalau kita menjelaskan ilmu tersebut kepada anak TK, tentu mereka akan riuh kebingungan. Bukan salah ilmu dan siswanya. Terkadang yang lebih penting sebelum kita memberikan nasihat adalah bagaimana kita berusaha memahami psikologis dan keadaan orang yang hendak kita nasihati. Setelah kita mencoba memahami keadaan masyarakat dan berempati dengan keadaan mereka, insya Allah nasihat yang kita berikan akan lebih tepat dan lebih mudah diterima. Teman-teman, mari biasakan berempati sebelum menasihati. Kemudian, tidak semua krisis itu dikarenakan faktor yang tidak bisa dikendalikan. Bisa jadi krisis itu terjadi karena kesalahan pendekatan ataupun kebijakan. Tentu, sikap kita tidak bisa sama, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Apakah kenaikan harga pada masa salaf sama secara kontekstual dengan kenaikan mata uang rupiah hari ini? Tentu jauh berbeda ya ikhwani. Dalam keadaan yang kurang baik seperti hari ini, saya rasa yang paling penting untuk kita lakukan selain sabar adalah introspeksi diri secara masif. Baik rakyatnya ataupun pejabatnya, baik si miskin ataupun si kaya, baik yang ada di desa ataupun di kota. Mari merenung lebih dalam dan sejenak tanyakan pada diri kita, mengapa ini semua terjadi kepada bangsa Indonesia? Dan saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita semua belajar kepada sosok terbaik Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau berhasil melewati berbagai fase genting dalam hidup beliau. Bagaimana Nabi menghadapi krisis? Sejatinya
Krisis atau ketidakstabilan dalam berbagai bidang bukanlah hal baru. Ini adalah fenomena yang terjadi berulang bahkan di zaman hidupnya sosok terbaik Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merefleksikan diri pada sebuah kejadian super penting yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, tepatnya di bulan Rajab. Yang mana karena sulitnya kejadian ini, Rasulullah SAW hingga menyebut para pejuang yang berangkat sebagai Jaisul Usrah atau pasukan yang penuh dengan kesulitan. Di dalam hadis Sahih Muslim, hadis nomor 706 disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innakum sata'tuna ghadan insyaallah ta'ala aina Tabuk, wa innakum lan ta'tuha hatta yudhiya an-nahru faman ja'aha minkum fala yamassa mimma'iha syai'an hatta atiya." Insyaallah besok kalian akan sampai di mata air Tabuk, dan sungguh kalian akan sampai ke tempat tersebut pada saat waktu mulai siang, dan barang siapa yang telah sampai duluan maka jangan ada yang menyentuh airnya sedikit pun sampai aku datang di tempat tersebut. Dalam hadis ini Rasulullah menamakannya dengan Tabuk, padahal tempat itu belum pernah didatangi oleh beliau ataupun para sahabat. Untuk membayangkan betapa sulitnya saat itu, Rasulullah SAW bersama kurang lebih 30.000 pasukan harus berjalan dari Madinah menuju Tabuk yang berjarak kurang lebih 631 km. Bukan dengan dinginnya kereta cepat atau nyamannya bus AC, tetapi perjalanan itu dilakukan di puncak musim panas saat Madinah terancam gagal panen dan tengah mengalami masa paceklik. Al-Imam Nawawi ikut menceritakan hadis ini mengutip riwayat Imam Muslim. Beliau mencantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah atau Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa saat itu manusia mengalami kelaparan yang begitu dahsyat. Maka mereka pun bertanya, meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menyembelih beberapa ekor unta yang mereka naiki agar dagingnya bisa dimakan dan minyaknya bisa dijadikan lotion melapisi tubuh dari panasnya udara saat itu. Rasulullah pun memberikan izin, if'alu, lakukan saja jika kalian membutuhkan. Perhatikan baik-baik bagaimana respon seorang leader yang sangat mengerti kesusahan rakyatnya ini. Ketika para sahabat hendak menyembelih, maka datanglah Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, jika unta-unta itu kita sembelih, maka kendaraan kita akan semakin sedikit dan itu akan membuat kita semakin capek dalam menempuh perjalanan yang jauh. Bagaimana kalau engkau meminta kepada para sahabat untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan, kemudian doakanlah keberkahan pada makanan tersebut agar Allah memberikan kecukupan dan kebaikan di dalam sisa-sisa makanan yang entah seberapa itu." Rasulullah pun kemudian mengatakan, "Ya, lakukanlah." Maka usul Sayyidina Umar pun dilaksanakan. Rasulullah meminta wadah yang terbuat dari kulit, kemudian menggelarnya dan meminta para sahabat untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan mereka. Maka ada yang datang dengan segenggam biji-bijian semacam jagung. Ada juga yang membawa segenggam kurma. Ada juga yang membawa pecahan-pecahan roti hingga terkumpul penuh di wadah tersebut. Rasulullah SAW pun lantas mendoakan keberkahan pada wadah tersebut dan bersabda, "Ambillah wadah kalian." Maka para sahabat yang berjumlah puluhan ribu itu mengambil wadah mereka masing-masing dan semua pasukan mengisi wadah-wadah tersebut untuk perbekalan dan mengambil makanan sampai mereka kenyang. Dan ternyata masih ada yang tersisa. Rasulullah pun kemudian bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fayuhjaba anil jannah." Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Tidak mungkin terhalangi dari surga seorang hamba yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan meyakini kalimat syahadat ini. Oke. Sekarang saya akan meminta teman-teman untuk menguatkan fokus. Kita akan mendalami poin yang bisa kita pelajari dari kejadian penting ini. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita beberapa poin penting ketika menghadapi krisis. Yang pertama, pemimpin itu harus hadir. Rasulullah SAW yang saat itu berusia kurang lebih 62 tahun memimpin langsung pasukan tersebut. Padahal sebagai utusan Allah mungkin kita akan berpikir beliau bisa tinggal aman dan nyaman di Madinah sembari mendoakan dari kejauhan. Akan tetapi
Rasulullah justru memberi contoh kepada kita bahwa tawakal itu semestinya dibarengi dengan ikhtiar dan pengorbanan yang totalitas. Ini menjadi pelajaran penting bagi siapapun yang tengah diamanai kepemimpinan dalam tingkat apapun, termasuk orang-orang yang ditokohkan. Mereka seharusnya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya, bukan hanya bekerja di balik dinginnya ruangan AC sembari memberikan motivasi kesabaran atas kesengsaraan rakyat. Bahasa kerennya, leader has to be seen. Pemimpin yang hadir akan lebih presisi dalam memberi keputusan, lebih bijaksana dalam memberikan arahan dan terukur dalam perbuatan ataupun ucapan. Yang kedua, Rasulullah SAW sangat peduli pada penderitaan rakyatnya. Ketika para sahabat mengeluh kelaparan dan izin hendak menyembelih unta, Rasul tidak lantas menyuruh para sahabat untuk bersabar, tawakal, dan bertahan dengan kendaraan onta tersebut. Namun, beliau justru mempersilahkan mereka semua untuk menyembelih dan memakannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu betul betapa berat kesulitan dan kelaparan yang mereka rasakan, maka langkah konkret harus segera diambil. Pelajaran ketiga, Rasulullah SAW adalah pemimpin yang mau menerima masukan. Ketika para sahabat hendak menyembelih unta-unta untuk dimakan, Sayyidina Umar datang dengan usulan yang lebih make sense, lebih masuk akal, agar mereka tetap bisa makan tanpa kehilangan kendaraan untuk jarak yang jauh tersebut. Dan Rasulullah SAW menerima masukan itu. Teruntuk siapapun yang tengah mendapatkan amanah kepemimpinan, mari jadilah pemimpin yang open mind, yang mau menerima masukan dan saran. Yang keempat, leader ikhlas. Pemimpin itu paling akhir menikmati. Ketika Rasulullah SAW diberi oleh Allah makanan dan hidangan yang melimpah, beliau tidak lantas serta-merta makan paling awal. Tetapi Rasulullah justru mempersilahkan para sahabat untuk mengambil dan menikmati hidangan tersebut terlebih dahulu. Yang kelima, ketaatan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dalam bernegara dan bermasyarakat, para sahabat begitu patuh dan loyal kepada Rasulullah SAW. Maka unta-unta yang hampir disembelih pun diurungkan karena ada instruksi susulan. Tentu loyalitas semacam ini tidak terjadi dalam satu malam. Ini semua karena heroiknya pengorbanan Rasulullah SAW kepada segenap sahabatnya. Maka jangan berharap rakyat akan memiliki loyalitas jika para pemimpinnya saja enggan berkorban. Yang keenam, dahsyatnya kekuatan berjamaah dan tolong-menolong. Terlepas bahwa ini adalah khususiyah atau kekhususan mukjizat Nabi Muhammad SAW, para sahabat berhasil melewati fase kritis yang mengerikan ini karena mereka mau bersatu, mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk bersaudara dan saling membantu semampu yang mereka bisa. Maka teman-teman, di saat yang mungkin tidak mudah ini, mari bantu saudara-saudara kita yang tengah mengalami kesulitan semampu yang kita bisa. Yang ketujuh, kemenangan itu akan datang saat kita taat pada Rasulullah. Banyak di antara kita yang mengklaim bahwa kita adalah ahlu sunnah wal jamaah, menyebut dirinya sebagai kelompok yang paling sunnah, mengikuti manhaj salaf, mengikuti Rasulullah SAW. Namun pertanyaan besarnya, sudahkah pengakuan itu diikuti dengan mutaba'ah atau mengikuti Rasulullah SAW baik dalam ucapan, perbuatan, ataupun laku hidup? Jangan-jangan kita yang mengaku paling sunnah ini justru paling jauh dari ketaatan dan akhlak Nabi. Maka yuk introspeksi. Mari berikan respon yang baik. Keriuhan yang timbul dari statement yang sebetulnya adalah copy paste dari nasihat seorang tabi'in, Sayyidina Salamah bin Dinar ini, semestinya menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Seyogyanya kita tidak memahami sesuatu secara parsial atau sepotong-sepotong saja. Namun semestinya kita lebih peka terhadap kesusahan yang tengah dihadapi masyarakat dan berusaha memahami sesuatu secara komprehensif. Sebagaimana respon Rasulullah SAW kepada Jaisul Usrah, yang beliau tidak melulu memotivasi kesabaran, tetapi beliau hadir mengikhtiarkan solusi yang nyata. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan Rasulullah SAW yang mungkin relate untuk kita amalkan di zaman yang penuh dengan kesulitan ini. Beliau bersabda, al-iqtisadu fin nafaqah nisful ma'isyah.
sederhana dalam berbelanja adalah bagian penting dalam menjaga kehidupan. Wa tawaddud ilan nas nisful akal. Menebar cinta kepada manusia lewat tutur kata dan ucapan serta tindakan yang baik adalah bagian penting untuk menunjukkan kesempurnaan akal. Wa husnus su'al nisful ilm. Bertanya dengan cara yang baik, menyapa dengan cara yang baik adalah bagian penting agar kita mendapatkan ilmu dan informasi. Mari perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, atur keuangan kita dan lebih selektif dalam membelanjakan uang yang kita miliki. Jangan boros ataupun berlebihan. Yang kedua, jaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita agar kewarasan dan logika kita tetap terjaga. Yang ketiga, mari sapa dan perbaiki cara komunikasi kita dengan orang lain agar ilmu dan kebaikan dalam diri kita terus bertambah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.